Nabi Yusuf alaihissalam, putra Nabi Yakub alaihissalam, adalah anak yang sangat cintai oleh ayahnya. Suatu malam, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi itu membuatnya penasaran, dan ia pun menceritakan kepada ayahnya. "Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku." "Apa artinya, ayah?" tanya Yusuf dengan polos. Nabi Yakub alaihissalam yang memahami bahwa mimpi itu adalah bertanda dari Allah memperingatkan Yusuf agar tidak menceritakannya kepada saudara-saudaranya. "Wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka mungkin akan iri dan berbuat jahat. Mimpi ini adalah bertanda bahwa engkau akan menjadi orang yang besar," kata Nabi Yakub alaihissalam dengan penuh kasih sayang. Nabi Yakub alaihissalam tahu bahwa mimpi Yusuf adalah wahyu dari Allah, tetapi ia juga menyadari bahwa saudara-saudara Yusuf mungkin tidak akan menerima dengan baik. Oleh karena itu, ia meminta Yusuf untuk merahasiakan mimpinya. Saudara-saudara Yusuf yang sudah lama iri karena ayah mereka lebih mencintai Yusuf berkumpul untuk merencanakan sesuatu. "Kita harus menyingkirkan Yusuf. Selama dia ada, kita tidak akan pernah diperhatikan, ayah," kata salah satu saudara. "Bagaimana jika kita membuangnya ke sumur? Dia akan hilang dan ayah akan mengira dia dimakan oleh serigala," usul yang lain. Mereka pun sepakat dengan rencana itu dan mulai menyusun strategi. Rasa iri dan dengki telah menguasai hati saudara-saudara Yusuf. Mereka tidak lagi memikirkan hubungan persaudaraan, tetapi hanya ingin menyingkirkan Yusuf agar mereka bisa mendapatkan perhatian ayah mereka. Suatu hari, saudara-saudara Yusuf mengajaknya pergi ke padang rumput. "Wahai Yusuf, mari kita pergi bermain. Hari ini cuacanya sangat cerah," ajak mereka dengan berpura-pura ramah. Yusuf yang tidak curiga mengiyakan ajakan mereka. Setelah sampai di tempat sepi, mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang gelap dan dalam. "Tolong, tolong!" teriak Yusuf, tapi tidak ada yang menolongnya. Mereka pun meninggalkan Yusuf dan pulang dengan membawa baju Yusuf yang mereka lumuri darah kambing. Yusuf yang masih kecil tidak mengira bahwa saudara-saudaranya akan berbuat jahat kepadanya. Ia terlempar ke dalam sumur yang gelap, sendirian dan ketakutan. Namun, hatinya tetap percaya bahwa Allah akan menolongnya. Saudara-saudara Yusuf pulang dengan wajah sedih dan berpura-pura menangis. "Wahai ayah, Yusuf dimakan serigala. Ini bajunya yang berlumuran darah," kata mereka sambil menunjukkan baju Yusuf. Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih mendengar kabar itu. Ia menangis dan berduka. Tetapi hatinya tidak percaya bahwa Yusuf telah meninggal. "Tidak, Yusuf pasti masih hidup. Aku akan tetap menunggunya," kata Nabi Yakub alaihissalam dengan penuh keyakinan. Nabi Yakub alaihissalam hancur hatinya mendengar kabar tentang Yusuf. Tetapi
ia tetap yakin bahwa Allah akan melindungi anaknya. Ia terus berdoa dan berharap suatu hari Yusuf akan kembali. Ketika itu, Yusuf yang berada di sumur ditemukan oleh sekelompok kafilah yang sedang lewat. "Lihat, ada anak kecil di sumur ini," seru salah satu kafilah. Mereka menarik Yusuf keluar dan membawanya ke Mesir untuk dijual sebagai budak. "Anak ini tampan dan cerdas, pasti akan laku dijual," kata pemimpin kafilah. Yusuf yang tadinya berada dalam kesulitan kini dibawa ke Mesir. Meskipun menjadi budak, ia tetap bersyukur karena Allah telah menyelamatkannya dari sumur yang gelap. Di Mesir, Yusuf dibeli oleh seorang pembesar bernama Al-Aziz. "Anak ini tampan dan cerdas. Aku akan menjadikannya anak angkat," kata Al-Aziz. Yusuf pun tinggal di rumah Al-Aziz dan diperlakukan dengan baik. Ia tumbuh menjadi pemuda yang tampan, cerdas, dan berakhlak mulia. Yusuf mulai menjalani kehidupan baru di rumah Al-Aziz. Ia diperlakukan dengan baik dan diberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ketika Yusuf tumbuh dewasa, ketampanannya membuat Zulaiha, istri Al-Aziz, tergoda. "Wahai Yusuf, mengapa engkau tidak mau mendekatiku? Aku sangat mencintaimu," rayu Zulaiha. Yusuf menolak dengan tegas. "Aku berlindung kepada Allah. Tidak pantas aku mengkhianati tuanku yang telah memperlakukanku dengan baik," jawab Yusuf dengan tegas. Yusuf diuji dengan godaan yang besar, tetapi ia tetap teguh dalam imannya. Ia memilih untuk taat kepada Allah daripada menuruti hawa nafsunya. Zulaiha marah dan menjebak Yusuf. Ketika Yusuf mencoba melarikan diri, Zulaiha menarik bajunya hingga robek. "Lihat suamiku, Yusuf mencoba merayuku," tuduh Zulaiha. Yusuf membela diri, tetapi Al-Aziz memutuskan untuk memenjarakannya untuk menghindari skandal. "Wahai tuanku, aku tidak bersalah. Dia yang mencoba merayuku," kata Yusuf. Yusuf dipenjara karena fitnah, tetapi ia tetap sabar dan yakin bahwa Allah akan membebaskannya. Di penjara, Yusuf bertemu dua tahanan yang bermimpi. "Wahai Yusuf, tolong tafsirkan mimpi kami," kata mereka. Yusuf menafsirkan mimpi mereka. "Adapun engkau yang bermimpi memeras anggur, engkau akan dibebaskan dan kembali bekerja sebagai pelayan raja. Sedangkan engkau yang bermimpi membawa roti, engkau akan dihukum mati," kata Yusuf. Yusuf menggunakan kesempatan di penjara untuk membantu orang lain. Ia menafsirkan mimpi yang benar, menunjukkan kebijaksanaannya. Suatu hari, Raja Mesir bermimpi melihat 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk, dan 7 bulir gandum hijau serta 7 bulir gandum kering. "Tidak ada yang bisa menafsirkan mimpiku," keluh raja. Pelayan yang pernah dipenjara bersama Yusuf teringat Yusuf. "Wahai raja, ada seorang pemuda di penjara yang bisa menafsirkan mimpimu. Namanya Yusuf," kata pelayan itu. Mimpi raja menjadi jalan bagi Yusuf untuk dibebaskan dari penjara. Allah telah merencanakan sesuatu yang besar untuknya.
Yusuf dibawa ke hadapan raja. "Wahai raja, mimpi itu bertanda akan datang 7 tahun masa panen, diikuti 7 tahun masa paceklik. Raja harus menyiapkan cadangan makanan selama masa panen untuk menghadapi masa paceklik," kata Yusuf. Raja sangat terkesan dengan kebijaksanaan Yusuf. "Mulai hari ini, engkau adalah seorang kepercayaanku. Engkau akan mengurus semua persediaan makanan di kerajaan ini," kata raja. Yusuf akhirnya dibebaskan dan diangkat sebagai bendahara kerajaan. Ia menggunakan kebijaksanaannya untuk memimpin Mesir dengan adil. Ketika masa paceklik tiba, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka tidak mengenali Yusuf. "Kalian harus membawa adik bungsu kalian, Bunyamin, jika ingin membeli makanan lagi," kata Yusuf. Mereka pun membawa Bunyamin ke Mesir. Yusuf menguji saudara-saudaranya untuk melihat apakah mereka telah berubah. Ia ingin memastikan bahwa mereka tidak akan menyakiti Bunyamin seperti dulu lagi. Setelah beberapa kali pertemuan, Yusuf akhirnya mengungkapkan identitasnya. "Wahai saudara-saudaraku, akulah Yusuf, adik kalian yang dulu kalian buang ke sumur," kata Yusuf. Mereka sangat terkejut dan memohon maaf. "Kami benar-benar bersalah, wahai Yusuf. Ampunilah kami," kata mereka. Yusuf memaafkan mereka dengan lapang dada. "Tidak ada dendam dalam hatiku. Allah telah memberikan yang terbaik untukku," kata Yusuf. Yusuf menunjukkan kemuliaan hatinya dengan memaafkan saudara-saudaranya. Ia mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kedamaian. Yusuf meminta saudara-saudaranya untuk membawa ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam, ke Mesir. Ketika Nabi Yakub alaihissalam tiba, Yusuf segera memeluknya. "Ayah, inilah Yusuf. Allah telah menyelamatkanku dan menjadikanku orang yang besar," kata Yusuf. Nabi Yakub alaihissalam sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah. "Alhamdulillah, Allah telah mempertemukan kita kembali," kata Nabi Yakub alaihissalam. Keluarga Nabi Yakub alaihissalam akhirnya bersatu kembali. Kebahagiaan mereka menjadi bukti bahwa kesabaran dan keimanan akan membawa kebaikan. Keluarga Nabi Yakub alaihissalam akhirnya bersatu kembali di Mesir. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya dan hidup bahagia bersama mereka. "Tidak ada dendam dalam hatiku. Allah telah memberikan yang terbaik kepadaku," kata Yusuf. Yusuf menjadi pemimpin yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Ia mengajarkan pentingnya keadilan, memaafkan, dan bersyukur. Setelah keluarga bersatu kembali, Yusuf memimpin Mesir dengan bijaksana. Ia membagikan makanan kepada rakyatnya selama masa paceklik, sehingga Mesir menjadi negara yang makmur. Yusuf juga mengajarkan pentingnya keadilan dan kebijaksanaan dalam memimpin. Ia selalu mengingatkan rakyatnya untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Suatu hari, Yusuf mengumpulkan saudara-saudaranya dan berkata, "Wahai saudara-saudaraku, aku telah memaafkan kalian. Mari kita bersama-sama membangun kehidupan yang lebih baik. Jangan pernah lagi ada iri hati dan dengki di antara kita." Saudara-saudara Yusuf pun menangis dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan mereka.
Nabi Yakub alaihissalam yang telah tua menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang di Mesir. Ia sering berkumpul dengan anak-anaknya dan menceritakan kisah-kisah para nabi untuk mengingatkan mereka tentang pentingnya iman dan takwa. Wahai anak-anakku, selalu ingatlah bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Jangan pernah berbuat zalim, karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Pesan Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf juga tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah. Setiap malam ia berdoa, "Ya Allah, segala puji bagimu atas segala nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku. Jadikanlah aku hamba-Mu yang selalu bersyukur dan taat kepadamu." Doa Yusuf menjadi contoh bagi kita semua untuk selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kepercayaan. Yusuf dipercaya oleh Al-Aziz, Raja Mesir, dan rakyatnya karena kejujurannya dan integritasnya. Ia tidak pernah menyalahkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, tetapi selalu mengutamakan kebaikan bagi orang banyak. Di akhir hidupnya, Yusuf meninggalkan pesan berharga kepada umat manusia. Wahai manusia, jadilah orang yang sabar dan bersyukur. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Pesan ini menjadi pegangan bagi kita semua dalam menghadapi cobaan hidup. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, kejujuran, dan memaafkan. Pentingnya bersyukur. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisahnya dan menjadi hamba Allah yang lebih baik. Amin. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.